warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah pada sesi kali ini kita berjumpa lagi pada mata kuliah manajemen mutu pendidikan, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah tentang penjaminan mutu pendidikan. Teman-teman, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara tentang kebijakan pemerintah, tentu berawal dari dasar hukum yang mendasari kebijakan tersebut. Ya, kalau kita lihat bahwa kebijakan pemerintah tentang penjaminan pendidikan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sini disebutkan beberapa kewajiban dan hak pemerintah, kewajiban dan hak warga negara, tentunya dalam pendidikan. Kemudian lebih spesifik lagi juga ada beberapa jalur jenjang pendidikan, begitu ya. Dan terkait dengan penjaminan pendidikan itu disebutkan di sana ada pasal 35 bagian 9 kalau salah ya, itu tentang standar nasional pendidikan. Kemudian juga disebutkan tentang akreditasi, gitu ya. Kemudian lebih spesifik PP nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, di mana kalau kita lihat itu ada 8 standar ya yang biasa kita sebut ya. Ada standar isi, standar proses, standar kelulusan dan sebagainya. Kemudian terkait dengan penjaminan mutu pendidikan ya, terbit Permendikbud nomor 28 tahun 2019 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan. Di sini disebutkan mekanisme penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Ada sistem penjaminan mutu internal, ada sistem penjaminan mutu eksternal yang dimana dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional ya, yang dimana disebutkan di di sisi Diknas itu ada akreditasi ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan slide berikutnya. Kalau kita lihat ya, standar nasional pendidikan ya, kalau kita ingat itu kan dimensi daripada penjaminan pendidikan itu kan ada input, ada proses, ada output, ada outcome, gitu ya. Dari 4 dimensi itu ya, atau 3 dimensi yang utama, input, proses, output, itu dijabarkan dalam 8 standar ya. Yang pertama adalah standar isi, ini terkait dengan apa yang diajarkan ya, atau kurikulum. Ini pengaturan kurikulum untuk memastikan ketercapaian kompetensi. Kemudian ada standar proses ya, bagaimana melaksanakan pembelajaran itu, ada pedoman pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ada standar kompetensi lulusan atau SKL, ini nanti target setelah pembelajaran siswa itu punya kompetensi apa. Kemudian ada standar input juga, di sini ada standar tenaga pendidikan ya, kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Ada standar syarat kelas, ini masuk input juga, fasilitas yang disediakan. Kemudian ada standar pengelolaan ya, terkait dengan pendidikan efektif. Kemudian ada standar pembiayaan, pengaturan, pendanaan pendidikan. Kemudian ada standar penilaian sistem penilaian hasil belajar peserta didik. Jadi 8 standar ini mengacu pada dimensi pengelolaan atau penjaminan mutu pendidikan ya. Nah, terkait dengan mekanisme penjaminan mutu pendidikan tadi yang disebutkan pada Permendikbud tadi ya, nomor 28 tahun 2016 tadi, itu secara umum mekanismenya ada 2, yaitu sistem penjaminan mutu internal dilakukan oleh internal satuan pendidikan ya, ini spesifik, ini dasar dan menengah ya, bukan pendidikan tinggi. Walaupun yang pendidikan tinggi ya sama juga, artinya ada mekanisme penjaminan mutu internal dan eksternal gitu ya, tapi di Permendikbud ini khusus untuk Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah gitu ya. Penjaminan mutu pendidikan internal ini dilakukan oleh satuan pendidikan, jadi mereka mengelola mutu secara internal dengan beberapa SOP yang dimiliki oleh sekolah dalam proses pengelolaan pendidikan gitu ya. Lalu apa yang dilakukan oleh internal sekolah ini
ini perlu dicek, diawasi, dievaluasi oleh badan eksternal. Ini dikatakan sistem penjamin mutu eksternal. Dalam hal ini pemerintah melakukannya melalui badan akreditasi nasional, ya. Jadi ada internal, ada eksternal. Kalau menggunakan badan internasional itu ada ISO gitu ya misalnya ya, gitu. Tapi ini kan kaitannya dengan penjamin mutu penjamin pemerintah ya, berarti ini dilakukan oleh badan akreditasi nasional. Oke. Kemudian kalau di sekolah menengah ke bawah itu ada badan akreditasi nasional sekolah atau madrasah. Kalau di perguruan tinggi ada BANPT, badan akreditasi nasional perguruan tinggi, ya. Jadi sekolah yang sudah terakreditasi itu artinya secara mutu itu sudah dijamin oleh pemerintah, begitu ya. Berikutnya teman-teman, kalau kita lihat ini beberapa program pemerintah dalam penjamin mutu pendidikan ya, terkait dengan kebijakan zonasi pendidikan gitu ya. Ini tujuannya biar sekolah itu punya mutu yang sama ya, tidak ada. Jadi mutu sekolah di Indonesia ini harapannya semuanya sama, sehingga tidak ada sekolah unggulan ya, jadi semuanya unggul. Jadi siswa itu diharapkan sekolah di tempat yang terdekat. Dulu kan enggak ya, ada SMA yang angkanya lebih sedikit itu lebih unggul daripada yang angkanya lebih banyak gitu ya, sehingga dari mana-mana berbondong-bondong ke sekolah yang angkanya sedikit, sementara angkanya panjang akhirnya tidak kedapatan siswa atau siswa yang sisa-sisa gitu ya. Jadi dari si input ini sudah berbeda. Nah, harapannya tidak begitu. Kemudian ada program Merdeka Belajar ya, harapannya biar sekolah-sekolah itu mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu. Kemudian ada program sekolah penggerak ya, biar semuanya maju bersama secara kualitas begitu. Kemudian ada asesmen nasional ya, ini untuk mengevaluasi hasil daripada proses pembelajaran. Kemudian ada penguatan kompetensi pendidik, ini biar kompetensi pendidik ini berkualitas secara input gitu ya, tadi dimensi input. Kemudian ada pengembangan infrastruktur pendidikan ya, pembangunan sekolah di mana-mana gitu ya, itu bagian dari penjaminan mutu secara input juga karena surplus gitu. Kemudian ada digitalisasi pendidikan, karena untuk akses pendidikan lebih luas ini tidak mungkin hanya mengandalkan pada secara offline gitu ya, maka dibangunlah digitalisasi pendidikan. Apalagi ketika terjadi kemarin ya seperti COVID itu ya, maka digitalisasi ini sangat sangat penting sekali, begitu teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat tantangannya ini memang kita ini luas ya, Indonesia ini luas, terdiri dari beberapa pulau gitu ya, maka konsekuensinya ini ya diantaranya ada ketimpangan mutu pendidikan, di mana di kota itu secara input itu lebih baik daripada di wilayah terpencil, sehingga mutu pendidikan di kota ini jauh lebih baik daripada di kampung-kampung terpencil gitu, di pelosok-pelosok ya, daerah luar gitu ya. Kenapa ya? Tadi karena secara input itu lebih bagus di perkotaan. Kemudian keterbatasan SD profesional, lebih mereka lebih milih di perkotaan karena semuanya mudah di desa ya, di pelosok gitu. Sehingga orang-orang atau guru-guru profesional ini terpusat pada kota masing-masing, sehingga ini menyebabkan tadi yang masalah pertama atau tantangan pertama ya, mutu pendidikan ini ada ketimpangan gitu. Kemudian pendanaan yang belum proporsional ya, dikatakan kita secara undang-undang amanatnya adalah bahwa pembiayaan pendidikan 20% dari APBN gitu ya. Memang arahnya ke sana 20%, tapi sebagian besar ini masih digunakan untuk belanja pegawai gitu. Kemudian infrastruktur dan akses ya, ini tadi ya, masalah infrastruktur ini tentu di perkotaan lebih lengkap daripada di terpelosok-pelosok gitu ya, maka kaitan dengan akses juga begitu. Di perkotaan untuk akses pendidikan lebih mudah daripada di pelosok-pelosok gitu ya. Makanya ada pengembangan tadi digitalisasi, ada sekolah terbuka, ada terbuka gitu ya. Kemudian berikutnya ada monitoring dan perbaikan berkelanjutan, ini juga
menjadi tantangan. Kenapa? Kalau ini berhasil dilakukan dengan baik, maka mutu pendidikan kita akan semakin baik, gitu ya. Itu teman-teman beberapa poin tentang kebijakan pemerintah terkait dengan penjaminan pendidikan. Tadi ya dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian tadi kaitannya dengan apa namanya standar nasional pendidikan. Kemudian ada Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat dan kita tutup dengan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi